Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar pengolah angka, yaitu bagaimana cara kita menginputkan data sederhana pada sheet, pada sel, ya pada sel yang ada pada pengolah angka ini. Baik, anakku sekalian. Nah, untuk data ini ada bermacam-macam tipe data, yaitu data berupa teks, kemudian ada data berupa angka, ya, dan campuran antara angka dan teks. Baiklah, yang lebih awal kita pelajari bagaimana cara menginput data. Untuk menginput data pada pengolah angka ini, langkah yang pertama ini kita tentukan di mana data itu akan kita inputkan. Misalkan di sel I4 ini, ya, yang terlihat pada nimbruk ini, kita pilih pada I4 ini. Misalnya kita akan mengetikkan data teks dalam bentuk teks, ya. Kita ketik misalnya saya belajar menggunakan komputer misalkan. Nah, pada saat teks yang kita inputkan sudah selesai, jangan lupa kita menekan tombol enter. Maksudnya apa? Kalau kita belum menekan tombol enter, berarti data yang kita inputkan belum sepenuhnya masuk ke sheet yang kita pilih. Untuk memasukkan data ke sheet yang kita pilih, kita tekan tombol enter. Ya, seperti itu. Nah, untuk melakukan proses perubahan pada data yang sudah kita buat ini, langkahnya bagaimana? Langkahnya itu kita pilih kembali. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa menekan tombol F2, ya. Kemudian bagian mana yang akan kita edit, akan kita hapus, misalnya B ini bukan menggunakan huruf besar tapi huruf kecil, ya. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol enter kembali. Berikutnya, cara yang kedua adalah kita pilih ini, sel yang terdapat datanya ini. Kemudian pada formula bar, kita pilih bagian mana yang ada atau terdapat kesalahan. Misalnya ini komputer ini kita ganti dengan pengolah angka, misalkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengelola data ini, nah, misalkan data ini posisinya ingin ditempatkan di bagian tengah. Untuk mengatur lebar kolomnya ini, tinggal kita geser aja. Atau kita klik 2 kali untuk menyesuaikan dengan lebarnya kolom, ya. Nah, kalau kita perlebar begini, posisi teks ini berada pada bagian bawah dari sel, ya. Nah, untuk menengahkan ini bagaimana? Caranya kita klik kanan, kemudian format sel, ya. Kemudian pada teks alignment ini kita pilih center. Ini menunjukkan teks rata kanan dan kiri. Kemudian vertikal kita pilih center untuk menunjukkan bahwasannya posisi teks pas tengah antara atas dan bawah. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana jika data ini berupa angka, ya? Jika data ini berupa angka, misalkan kita akan mengetikkan sebuah angka, misalnya 45, misalkan. Langsung saja kita pilih datanya 45, ya. Kalau datanya itu berupa tanggal, ya. Nah, untuk berupa tanggal atau berupa jam ini, memang ada aturan tersendiri yang nantinya akan kita pelajari terkait dengan pembuatan tanggal. Salah satunya ini, untuk membuat tanggal ini kita menggunakan fungsi, ya. Fungsi time, fungsi date atau fungsi time. Kalau berupa data berupa nilai uang, nanti akan kita pelajari juga sendiri ini, ya. Cukup kita melakukan proses formatting, ya. Untuk hal-hal yang lain, ya, data campuran antara angka dan data berupa teks dan angka, misalkan A1, A2, nah ini ada beberapa yang akan kita pelajari lebih
mendalam, terutama pada saat kita melakukan proses pengkopian data, ya, menggandakan, ya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari data-data campuran ini nantinya akan kita pelajari, ya, di proses memformat data. Baik, kemudian untuk mengcopy data atau memindahkan data, ini kita cukup memilih data ini, kemudian kita copy, ya, kemudian kita pilih sel yang akan kita tempatkan di mana data ini akan ditampilkan. Kemudian kita tekan Ctrl V, ya. Atau untuk memindah, kita tekan Ctrl X, ya. Setelah itu kita tentukan lokasi data tersebut akan dipindahkan. Kemudian kita tekan Ctrl V, ya. Nah, ini. Kemudian untuk mengatur posisi data pada sel ini, ya, selain menengahkan tadi, misalkan data ini bisa kita buat satu sel penuh, tidak memanjang dari kanan ke kiri, ya. Caranya bagaimana? Kita di sini ada namanya fasilitas write. Ya, write itu isi data dalam sebuah sel tidak melebihi batas sebuah sel. Jadi atau diistilahkan bahwasanya teks ini terbungkus oleh sel, ya. Seperti apakah seperti ini? Nah, bisa Anda perhatikan pada saat lebar sel dan tinggi sel ini kita atur, maka yang namanya data teks ini tidak bisa melebihi atau melewati batas dari sebuah sel, ya. Tidak halnya seperti yang tampak pada sel L berapa ini? L14 ini, ya. Maka dia itu pasti selalu berada di bagian dalam dari sebuah sel. Nah, baik, itulah anak-anak sekalian cara menginputkan sebuah data. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.